Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku milenia dengan program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Kali ini materi kita yaitu tentang pengenalan jurusan dengan narasumber dari pihak dunia usaha dunia industri. Adapun pihak dunia usaha dunia industri yang kami undang di saat ini adalah dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dengan Bapak Yoyo Trihardi. Selamat pagi Pak Yoyo. Pagi Bu Fani, gimana kabarnya? Baik Bapak. Semangat ya Bu ya. Iya Bapak, iya Bapak. Selamat datang Bapak di SMK Ketintang Surabaya. Gimana Bapak untuk keadaannya sekarang ini? Sehat semuanya Bapak? Alhamdulillah Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, baik Bapak. Untuk sekarang ini kita akan berbincang-bincang Bapak tentang jurusan BDP, tentunya dalam segala aspek ya Bapak, guna untuk memantapkan peserta didik di SMK Ketintang yang telah memilih jurusan BDP tentu. Iya, Bapak. Iya. Baik Pak Yoyo, kita mulai obrolan spesial kita di masa pandemi ini Bapak. Tentunya ini kegiatan MPLS di tahun 2020-2021 yang spesial karena baru kali ini kita melakukan MPLS secara online Bapak. Tapi tidak mengurangi esensi maupun tujuan dari pelaksanaan MPLS Bapak. Menurut Pak Yoyo sendiri gimana Bapak untuk pelaksanaan MPLS sekarang ini Bapak? Baik Bu Fani, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat pagi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, salam sehat. Pertama-tama terima kasih kepada SMK Ketintang yang masih memberikan kesempatan kepada kami. Saya sudah lupa Bu Fani, udah berapa kali kami diberi kesempatan untuk datang ke SMK Ketintang. Iya Bapak. Pertama-tama ingin kami sampaikan Bu Fani bahwa COVID-19 ini banyak memberikan perubahan kepada kita, baik pelaksanaan pengenalan sekolah dan seterusnya. Karena mau tidak mau ya kita harus berubah, kalau tidak mau punah, barangkali seperti itu ya Bu Fani. Iya. Karena memang tuntutan keadaan dan ini dialami semua, bukan hanya pihak SMK Ketintang, juga SMK-SMK yang lain, baik kami yang bergerak di dunia retail dan seterusnya. Saya kira salut banget, luar biasa SMK Ketintang. Mungkin baru kali ini saya ketemu, tepuk tangannya untuk SMK Ketintang, luar biasa. Mudah-mudahan SMK Ketintang yang sudah memulai untuk perubahan. Karena kalau tidak nanti akan ditinggal artinya ditinggal oleh alam, seleksi alam, dan ditinggal oleh peminatnya. Barangkali seperti itu Bu Fani. Iya Bapak. Jadi lebih menarik Bapak. Ini Bapak mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi makna dari perubahan atau punah itu yang bagaimana atau Bapak? Baik Bu Fani, saya pikir itu hanya istilah yang saya pergunakan. Ya. Karena begini, di dunia ini isinya dua, barangkali mohon maaf kalau salah. Kalau tidak besar ya kecil, tidak panjang ya pendek, kalau tidak offline ya online. Barangkali kegiatan-kegiatan seperti ini yang sudah memulai online ini juga merupakan suatu perubahan. Ya. Karena kalau kita terus berkutat, terus berkukung dalam keadaan offline, ya kita akan ditinggal. Nah maka dari itu ya jujur memang perubahan ini membawa dampak yang luar biasa. Artinya begini Bu Fani, dampak kepada Bapak Ibu gurunya yang mau tidak mau harus mengupgrade. Dan untuk putra putrinya, apalagi anak-anak yang sudah terima di SMK Ketintang, luar biasa. Apalagi anak-anak yang sudah diterima di jurusan bisnis dari pemasaran. Saya pikir begitu Bu Fani. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi itu? Kita nggak usah mengharap perubahan yang terlalu besar, dimulai dari yang kecil aja. Seperti kegiatan-kegiatan saat ini yang luar biasa. Sekali lagi applause untuk SMK Ketintang yang sudah mulai perubahan. Dan sadar tidak sadar nanti akan membawa dampak. Iya Bapak. Secara psikologis kita harus mau Bu Fani, karena ini tuntutan. Sekali lagi seperti gelombang di pantai, barangkali kalau Bapak Ibu pernah ke pantai. Kalau tidak, kita tidak mengikuti arus gelombang, kita akan ditinggal. Demikian pula perubahan. Artinya kalau kita tidak mau berubah, kita punah. Artinya kalau kita tidak mau belajar menyelam, kita akan tenggelam gelombang itu. Saya pikir begitu Bu Fani. Iya Bapak, luar biasa Pak.
Kemudian ini Bapak, untuk perbincangan kita, menurut Bapak bagaimana dengan jurusan BDP di masa sekarang ini Bapak? Apalagi ini masa pandemi Corona Bapak. Gimana Bapak menurut Bapak? Baik, terima kasih Bu Fani. Tadi di awal kita kaitkan dengan perubahan. Iya. Kami yang di dunia usaha pun juga mulai berubah Bu Fani. Iya. Artinya dengan kasus Corona, jam buka kami harus dikurangi. Iya. Berikutnya sistem jualan kami juga tidak lagi offline tapi kita juga online. Nah, dunia usaha ini juga sudah mulai berubah. Apalagi jurusan BDP ini mau tidak mau Bu Fani, kalau tidak mau berubah ya sekali lagi mereka akan banyak ditinggal. Karena apa? Karena alumni BDP ini kan tuntutannya luar biasa. Katakanlah Bu Fani, mereka yang jurusan BDP nanti mereka buka usaha, misalkan istilah kata jualan, mau tidak mau kan mereka harus terintegrasi mulai sekarang. Mereka harus belajar bagaimana membuat konten-konten promosi. Iya. Mereka tidak lagi hanya terpaku dengan tulisan POP yang model lama, itu sudah ditinggal. Sekarang kan iklan itu bisa lewat WA, bisa lewat Instagram dan lain-lain sebagainya. Jadi tuntutan yang sekarang untuk dunia BDP harus bisa selalu mengupgrade perubahan. Kalau tidak, kembali lagi akan ditinggal. Karena apa? Di luar persaingan semakin banyak, di luar saingan semakin banyak. Kalau tidak dimulai dari sekarang, mereka akan ketinggalan. Saya pikir begitu Bu Fani. Jadi BDP luar biasa. Mereka harus belajar tentang ilmu menghitung. Mohon maaf, ini kan sebenarnya lahannya jurusan akuntansi. Berapa sih harga jual, berapa sih marginnya, berapa sih keuntungannya, kalau sampai dijual berapa sih selingkitnya, kehilangannya berapa gitu Fani. Bagaimana mereka harus bisa salam sapanya. Ini kan sebenarnya materi-materi jurusan yang lain itu Bu. Saya pikir itu jurusan BDP ya harus dimulai Bu Fani, dan harus tetap semangat untuk anak-anak jurusan bisnis daring dan pemasaran. Iya Bapak. Gini Bapak, kalau mungkin bisa lebih disederhanakan kembali bagaimana Bapak untuk tadi penjelasannya? Ya singkatnya begini Bu, SMK itu kan tuntutannya di samping bisa bekerja, artinya alumni SMK ini harus siap mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak, artinya mereka lebih siap. Karena pembelajarannya bukan hanya teori, mereka tuntutannya juga harus praktek. Iya. Yang pertama. Yang kedua, lulusan SMK ini di samping bekerja, mau ke perusahaan permanen maupun yang online, mereka juga bisa kuliah. Artinya kan luar biasa sekali anak-anak yang memilih SMK ini. Mereka kalau tidak ada kesempatan untuk kuliah, bisa langsung bekerja. Artinya dengan ilmu tadi yang didapatkan selama belajar di SMK, harusnya mereka lebih bersiap bersaing gitu Fani. Iya Bapak. Jadi di sini ini ya Bapak, SMK itu fleksibel istilahnya. Kita lulus kalau umpamanya kita tidak bisa kuliah, kita bisa berwirausaha. Iya, kurang lebihnya sih seperti itu. Baik Bapak. Sekarang kalau kita kaitkan dengan jurusan BDP Bapak, penjelasannya gimana Bapak? Saya jujur lupa inget Bu Fani. Dulu waktu mungkin Bu Fani belum lahir ya, sekitar tahun 89. Dulu jurusannya penjualan gitu Bu ya. Kurikulum SMK ini kan selalu upgrade. Berikutnya ada jurusan pemasaran. Terakhir ini yang luar biasa, bisnis daring dan pemasaran. Ini yang luar biasa. Tapi ujung akhirnya tetap penjualan, tetap jualan. Tapi ada daringnya, ini yang mungkin penekanannya. Jadi kalau kemarin kita hanya berkutat dalam penjualan tradisional, maaf kata kalau penjualan yang permanen, sekarang online-nya ini lebih diterapkan. Tadi saya sampaikan, kalau di retail itu penggunaan fintech sudah nggak bisa dihindari, seperti Oppo, penggunaan ShopeePay, penggunaan link aja, penggunaan GoPay dan seterusnya. Nah mau tidak mau pembelajaran di SMK yang mengarah pada online nanti juga akan harus menyesuaikan gitu Fani. Berikutnya termasuk menata produk. Ini bukan hanya produk kayak ditata. Sekarang bagaimana sih kalau bisa online? Berarti kan konten-konten promosinya ini mulai diajarkan mulai dari sekarang gitu Fani. Karena apa? Saingan di luar sekali lagi tadi yang saya sampaikan semakin banyak, semakin ketat dan semakin bervariasi. Saya pikir Bu Fani. Luar biasa ya Bapak. Berarti ini anak-anak didik kita untuk memilih jurusan BDP ini tidak salah, mungkin seperti itu ya Bapak. Karena perkembangannya ke depan semakin luas kembali. Betul. Iya Bapak. Ini Bapak, namun kalau kita berbicara realita ya Bapak,
realita anak-anak BDP ini tidak semuanya seperti itu loh Bapak. Gimana Bapak? Yang disampaikan Bu Fani tidak semuanya salah gitu. Itu iya. Karena jujur aja semua itu kan perlu proses Bu Fani. Iya betul. Artinya bagaimana kita mengharapkan hasil yang baik kalau prosesnya tidak benar. Saya pikir mohon maaf ini pihak tanggung jawab bersama, artinya barangkali pihak sekolah, pihak orang tua dan kami selaku apa ya, pihak dunia luar pun juga mempunyai kepentingan. Kalau proses ini tidak bisa berjalan, ya mandek Bu Fani. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak itu bisa qualified, bisa bersaing, kalau prosesnya di sekolah tidak diawali, mohon maaf. Ini kan berarti Bapak Ibu guru juga harus mulai mengupdate. Karena kan sekarang sudah banyak gitu Bu Fani, ya mungkin sistem pembelajaran tidak hanya WA group, sekarang sudah ada Telegram, ada Google Meet, Google Form dan seterusnya. Mau tidak mau seperti itu Bu Fani. Nah termasuk kami yang dunia usaha ya juga harus mulai Bu Fani. Artinya pembelajaran kami bukan hanya yang tradisional saja, karena kami sudah pasti ketinggalan. Namun izin titip pada orang tua juga harus mulai Bu Fani, minimal menyadarkan anak-anak. Artinya kalau tentang biaya itu relatif ya Bu Fani. Artinya anak-anak ini diberikan kesempatan itu seperti angin, datang tiba-tiba, pergi juga begitu tiba-tiba. Yang paling penting barangkali begini Bu Fani, dulu kalau nggak salah di jurusan pemasaran itu ada materi pelayanan prima, saya nggak tahu, mungkin sekarang sudah berkolaborasi ke mapel yang lain, ke mata pelajaran yang lain. Dulu bagaimana sih bersikap, bagaimana memberikan perhatian, berikutnya bagaimana melakukan tindakan. Nah barangkali nanti bisa ditambahkan Bu Fani di samping yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk fintechnya juga harus, yang paling penting barangkali dimulai bagaimana anak-anak itu merasa percaya diri dulu Bani. Ini seringkali kan mohon maaf kalau saya melihat anak-anak BDP itu kan nggak pede. Saya nggak tahu nggak pedenya itu karena mungkin menganggap jurusan saya jurusan nomor sekian, saya nanti lulus sekolah. Ya ini mulai sekarang harus dikikis, ini tugas dan tanggung jawab kita bersama. Di store pun kami juga harus tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya selalu memperingatkan anak-anak bahwa proses belajar ini harus Anda lalui. Jangan pernah merasa kami jurusan nomor sekian, kami nanti kenapa sih mohon maaf ini sekolah sekian lama paling nanti ya, tapi jualan yang seperti apa gitu Bani. Ini yang harus barangkali ada nilai plusnya gitu. Dan ini memang proses Bu Fani, sekali lagi tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Kita mulai sedikit demi sedikit, kita harus dan terus Bu Fani. Artinya jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Saya pikir itu iya Bapak. Karena prospek ke depan untuk BDP itu pasti lebih baik lagi lah tentunya seperti itu ya Bapak. Iya Bapak, ini mungkin ada Bapak beberapa kata kunci Pak yang harus dipertegas untuk jurusan BDP itu apa Bapak? Ya, yang pertama begini, tadi kaitannya dengan mentalitas, mohon maaf kita nggak usah bandingkan negeri swasta lah. Artinya anak itu kalau kita pernah baca psikolog kan kertas putih, bagaimana kita menorehkan di kertas putih itu gitu kan. Yang paling penting anak-anak apa ya Bu ya, jangan cengeng lah, jangan sedikit nggak bisa, ini sekali kita ngomong nggak bisa, selamanya otak kita kan ngomong nggak bisa. Bagaimana kita dipacu, harus bisa dan harus yakin, harus mampu. Ini barangkali harus disemangati. Mungkin titip pesan kepada Bapak Ibu guru BDP, bagaimana kalau mulai masuk itu tanamkan dulu bahwa saya bisa. Jangan sampai ngomong saya nggak bisa. Sekali kita ngomong nggak bisa ya selamanya akan nggak bisa. Karena mohon maaf seringkali kan begitu, sakno kasihan itu ya, sehingga nanti mohon maaf ya nilainya nilai kasihan itu. Dan nanti bersaing di luar bagaimana? Kalau sudah terjun ke masyarakat ya Bapak Ibu guru orang tua itu hanya mendampingi, itu prosesnya kan tetap minta tolong. Yang paling penting begini barangkali Bu Fani, di samping itu kata-kata ajaib yang mungkin seringkali kita lewatkan. Bagaimana sih Bapak Ibu guru menstimulus anak-anak jangan lupa lupa mengucapkan terima kasih gitu Bang. Ini kan suatu penghargaan yang kecil yang barangkali Bapak Ibu guru lupa gitu ya. Atau kalau sudah sekarang ditingkatkan kembali. Bagaimana sih kalau minta tolong mesti Mas maaf Mbak bisa nggak minta tolong gitu. Ini mau tidak mau kan sebenarnya kita itu tersugesti untuk disuruh tapi tanpa merasa disuruh gitu. Sebenarnya ya Mas makasih ya luar biasa kamu hari ini ulangannya
walaupun dalam batin ya pas-pasan, tapi mau tidak mau realitanya harus seperti itu. Iya, Yang paling penting ya tadi Bu Fani, emosi, rasa dendam, rasa iri, adalah apa adanya, karena nggak ada yang sempurna Bu Fani. Sekali lagi tadi di awal saya sudah sampaikan, kita harus mau berubah kalau tidak mau ditinggal. Betul. Dan kita yakin tidak ada manusia ini yang sempurna, demikian pula anak didik kita. Iya. Tapi sekali lagi ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Iya Bapak. Dan kembali lagi ya Pak, perubahan itu kembali pada diri kita masing-masing. Begitu kan Bapak? Betul. Iya Bapak, ini satu lagi Bapak. Sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan oleh anak-anak Bapak sebelum nanti mereka melakukan prakrin di Dudi Bapak? Baik. Kalau prakrin di Dudi berarti kan konteksnya dunia usaha yang permanen seperti kami di Ramayana, untuk fashionnya mungkin di Matahari dan seterusnya. Paling tidak nanti seperti ini untuk anak-anak, satu tahu dulu anak-anak itu dunia usaha yang akan dimasuki nanti bentuknya seperti apa, apakah itu PT, CV atau UD. Nah ini kan paling tidak anak-anak bisa lihat nanti di Google profil company perusahaan itu kan pasti ada. Dengan mulai membaca sedikit akhirnya kenal. Yang kedua paling tidak tahu tentang peraturan dan tata tertibnya, apa sih yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, uniform seragam kerjanya bagaimana, jam kerjanya bagaimana. Mungkin bertolak belakang, kalau masih sekolah mungkin hari libur tanggal merah mereka libur, kalau mungkin mereka gabung di perusahaan retail yang permanen justru itu adalah penjualan kami. Berikutnya struktur organisasi Bu Fani, mungkin kalau di sekolah ada kepala sekolah, sama di kami juga ada penanggung jawabnya, siapa sih manajernya, berikutnya siapa supervisornya, siapa KC-nya dan seterusnya. Yang paling penting setelah tahu strukturnya mungkin juga job deskripsinya, karena selama mereka praktek di kami adalah latihan bekerja. Latihan bekerja dalam arti ya mereka harus benar-benar menggunakan waktu, menggunakan kesempatan ini untuk bekerja yang sebenarnya. Karena luar biasa, bekerja dan belajar pasti beda nanti. Anak-anak jangan sampai kaget gitu. Kalau bekerja tuntutannya harus demikian, paling nggak enak. Nah yang paling penting mungkin Bu Fani adalah bentuk laporan ini komunikasi, saya pikir ya. Bagaimana sih anak-anak itu bisa mengkomunikasikan masalah-masalahnya, mungkin laporan-laporannya Bu Fani ketika harus membuat ngisi jurnal, ngisi laporan dan seterusnya. Saya yakin dengan bekal-bekal tadi anak-anak ya mulai sekarang harus Bu Fani. Karena tuntutan perubahan yang mau tidak mau harus dilakukan. Iya Bapak. Terakhir ini Bapak, barangkali Bapak bisa paparkan sedikit setelah lulus. Nah ini anak-anak ini Bapak, kira-kira jurusan BDP ini bisa bekerja di mana saja Bapak? Baik, balik lagi Bu Fani, tadi disinggung awal kalau memang permanen berarti konteksnya seperti kami. Mungkin yang fashion larinya ke Matahari, Ramayana, ke supermarket bisa ke Indomaret, Alfamart dan seterusnya. Segmen pekerjaannya ada di sana. Pertama pramuniaga pasti. Ini kaitannya dengan menata barang, customer service gitu. Kalau nanti mereka di kasir, ini bagaimana mereka menerima pembayaran. Berarti mereka satu harus dilatih kejujuran. Ini kan kaitannya tadi mungkin yang kita lupa belum singgung, pendidikan karakter. Bagaimana sih menanamkan kejujuran dari dini anak-anak. Jangan sampai kembalian yang harusnya diberikan ke customer malah diambil sendiri. Benar. Iya, Bapak. Yang paling penting administrasi ini jelas kaitannya dengan pendidikan pelajaran-pelajaran keahlian yang ada di jurusan BDP. Pasti bagaimana sih menghitung barang masuk, barang keluar, bagaimana menghitung margin dan seterusnya. Saya pikir itu Bu Fani. Jadi kalau boleh saya simpulkan, maaf kata, jurusan BDP itu lengkap. Artinya mereka harus bisa belajar berhitung. Berarti ini kan pekerjaan-pekerjaan, maaf ya, jurusan akuntansi. Mau tidak mau tadi loh, berapa harga pokok, berapa margin, dan berapa mereka ambil keuntungan. Termasuk bagaimana mensiasati caranya menghindari sedikit kehilangan. Berarti kan mereka harus melakukan komunikasi. Mungkin ini jurusan OTKP kali ya Bu ya. Bagaimana sih salesmanship-nya, bagaimana memberikan servisnya dan seterusnya. Satu lagi Bu Fani, untuk konten-konten tadi promosi yang sekarang menjadi titik berat kita,
ini mohon maaf mungkin garapannya MM, NRPL Iya, ya. Tapi mau tidak mau jurusan BDP harus bisa gitu. Iya. Artinya sebenarnya dengan belajar di BDP, maaf Bu Fani, bukan ya saya harus ngomong seperti ini karena saya orang pemasaran itu. Iya, Bapak. Jurusan BDP harus bisa semuanya Bu Fani. Jangan hanya bisa apa ya? Milenial gitu ya, menjual yang bagaimana gitu, menjual yang ada plusnya. Terima kasih tadi selalu diucapkan, jangan lupa datang kembali Pak dan seterusnya, atau mau disebutkan Pak Bu bagaimana kabarnya, ini kan paling tidak ya harus. Artinya jurusan BDP itu lengkap. Dan jurusan BDP sekali lagi karena saya orang pemasaran, saya akan ngomong jurusan BDP itu selalu update Bu Fani. Ya kalau di luar ada seperti ini ya jurusan BDP harus. Karena kalau enggak tadi sekali lagi ditinggal tanpa mengecilkan jurusan yang lain. Nah lebih bagus lagi kalau memang jurusan BDP bisa berkolaborasi dengan jurusan yang lain. Jadi kepada anak-anak jangan merasa sekolah di SMK itu Pak saya hanya begini ya begini, aduh buang jauh-jauh. 3 tahun Anda diterpa, benar-benar Anda harus persiapkan diri sebaik mungkin. Dan luar biasa sekali lagi tepuk tangan untuk SMK Ketintang yang luar biasa. Saya bisa ngomong karena saya ke beberapa sekolah belum pernah ketemu yang seperti ini gitu. Dan sekali lagi selamat kepada SMK Ketintang yang sudah mulai perubahan. Sekali lagi kalau tidak mau berubah akan punah. Dan sekali lagi kalau kita tidak mau menyelam kita akan tenggelam ya. Jadi ayo bersama-sama, jangan kita hanya bisa ngomong aja, nggak mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil. Jangan pernah ditunda, besok aduh itu udah ketinggalan. Kalau bisa dikerjakan sekarang nggak usah ditunda, jangan dimulai, kita nggak usah mengharap yang terlalu mulu-mulu deh, dari yang terkecil aja. Sekali lagi katakan bisa, pasti selamanya bisa dan bisa. Jangan lupa tadi Bu Fani kata-kata ajaib ya, terima kasih, minta tolong dan seterusnya. Saya pikir itu Bu Fani. Iya Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan atas bincang-bincang kita pagi hari ini bisa menjadikan inspirasi yang luas untuk anak didik kita. Amin, dan mudah-mudahan di jurusan BDP di SMK Ketintang ini bisa lebih maju dan bisa lebih sukses kembali. Baik, akhir kata saya sampaikan banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.